Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika kelas 10 dengan materi kinematika gerak lurus, submaterinya GLB dan GLBB, di mana GLB dan GLBB ini sering kita jumpai di jalan raya. Banyak kendaraan yang berlalu lalang di sana, dengan ada mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap, ada mobil yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap, yaitu yang kecepatannya berubah secara beraturan dengan perubahan kecepatannya dinamakan sebagai percepatan. Seperti pada tayangan video di sebelumnya, ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap dan ada mobil yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Itu adalah contoh gerak yang disebut sebagai GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang tergabung dalam GLB dan GLBB. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang GLB, yaitu gerak lurus beraturan. GLB sering didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Berdasarkan dari hasil eksperimen, yaitu dengan menggunakan papan luncur sebagai lintasannya, troli sebagai benda yang dapat meluncur, dan kemudian waktu ketik atau ticker timer mengukur waktu ketik yang akan mengetik pada permukaan pita kertas. Nah, dari hasil eksperimen tersebut, potongan kertas yang terdiri dari 10 ketik memiliki panjang yang sama kalau dipotong-potong, dan dampaknya adalah seperti pada gambar ini. Jadi kita perhatikan panjangnya setiap 10 ketik dari 5 potongan kertas ini adalah sama. Dalam setiap 10 ketik waktu ketik ticker timer potongan kita kertas sama panjang, berarti kecepatan potongannya adalah sama. Dan bila potongan kertas ini kita buat tidak sama, yaitu ada yang 5 ketik, ada 10 ketik, dan ada 15 ketik dengan perbedaan yang sama, ternyata jika dihubungkan pada grafik X terhadap Y, X adalah untuk panjangnya dan Y adalah untuk waktu, ditarik garis, maka akan menghubungkan garis lurus atau grafik berupa garis lurus. Dan jika kita pindahkan di tempat yang lain, maka kita peroleh grafiknya adalah seperti ini, bahwa dari grafik kedudukan X terhadap waktu berbentuk garis lurus dan miring melalui titik asal normal kemiringan pada grafik menunjukkan kecepatan tetap dari GLB, itu yang ditunjukkan dengan garis lurus pada grafik tersebut atau berupa grafik linear. Makin curam kemiringannya, makin besar kecepatan benda. Jika perubahan kedudukan delta X dan selang waktunya adalah delta X, delta T, maka V sama dengan delta X per delta T, dan ini nilainya adalah konstan berdasarkan rumus trigonometri. Tangan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu X per T sama dengan tangan alfa, yang bisanya konstan, yang menunjukkan bisanya kecepatan benda tersebut adalah konstan atau tetap. Benda bergerak dengan kecepatan seperti pada gambar, lihat pada gambar grafik. Nah, ini menunjukkan ada benda yang bergerak dengan kecepatan awalnya 0, ada pada kedudukan lamanya adalah X0 dan memiliki pada suatu titik tertentu kedudukannya adalah X. Maka untuk menentukan berapakah besarnya jarak perpindahan dari grafik tersebut, di mana delta X sama dengan X min X0 dan delta T sama dengan T min T0, dengan T min T0 sama dengan T, maka delta X sama dengan V kali delta T, X min X0 sama dengan V kali delta T, X sama dengan X0 plus V kali T, dan jika X sama dengan S dan X sama dengan S0, maka S sama dengan S0 plus V kali T, di mana S jarak perpindahan kedudukan terakhir dan S0 jarak pada kedudukan awalnya. Sebagai contoh soalnya, benda bergerak lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 detik, maka tentukan kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 25 meter. Kita tuliskan, diketahui delta X sama dengan 100 meter, delta T 10 detik, ditanyakan A, V sama dengan berapa, T sama dengan berapa jika delta X-nya 25 meter. A, V sama dengan delta X per delta T sama dengan 100 per 10, berarti hasilnya sama dengan 10 meter per detik, itu adalah kecepatannya. Dan kemudian untuk B, waktu untuk menempuh jarak 25 meter, maka delta X sama dengan V kali delta T sama dengan delta X per V, maka 25 dibagi 10, hasilnya 2,5 sekon atau 2,5 detik. Cukup mudah kan? Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu perhatikan grafik hubungan antara perpindahan terhadap waktu di samping. Ini X terhadap T, X meter T sekon. Jika mula-mula X-nya adalah sama dengan 5, pada T tertentu X-nya menjadi 15, dan kalau kita tarik garis penghubung dan seterusnya, maka kita dapatkan grafiknya adalah seperti
Hitung, tentukan kecepatannya pada saat T sama dengan 5 detik. Diketahui X0 sama dengan 5 meter, X sama dengan 15 meter, T0 nya sama dengan 0, dan T akhirnya 5 sekon. Ditanyakan V sama dengan berapa? Maka V sama dengan delta X per delta T sama dengan 15 min 5 per 5, berarti kecepatannya V adalah 2 meter per sekon. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah tentang gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Suatu benda yang kecepatannya dinaikkan atau diturunkan secara beraturan terhadap waktu dan lintasannya berupa garis lurus, maka benda tersebut telah melakukan gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak lurus suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap atau konstan. Percepatan tetap menunjukkan bahwa besar dan arahnya sama. Nah, dari hasil eksperimen dengan menggunakan papan peluncur, tikar timer, troli, dan pita kertas. Saat troli diluncurkan, pewaktu ketik mengetik permukaan pita kertas dalam setiap 10 ketikan menghasilkan panjang pita kertas yang berbeda-beda dan jika disusun seperti pada gambar selanjutnya. Amati di diagram. Nah, jadi potongan kertas pertama 10 ketikan, waktu 1 detik, V-nya 2. Kemudian 10 ketikan kedua adalah waktunya 2 detik dan panjangnya 4 kalau dilihat dari grafik. Kemudian potongan yang ketiga masih 10, panjangnya berbeda, dan kemudian potongan yang keempat serta potongan yang kelima dalam 10 ketikan menghasilkan panjang yang tidak sama. Pada grafik tersebut tampak bahwa tiap potongan yang diurutkan ke samping bertambah secara tetap. Hal ini menunjukkan troli yang menarik waktu ketik kecepatannya pertambahan secara tetap sehingga dapat dikatakan troli mengalami gerak GLBB. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Perubahan kecepatan atau percepatannya A sama dengan delta V per delta T. Delta V nya Vt min V0, delta T nya adalah T min T0. Jika pada saat T1 sama dengan 0 benda telah memiliki kecepatan V0 dan pada saat T2 benda memiliki kecepatan Vt, maka persamaannya menjadi seperti berikut. A sama dengan Vt min V0 per T min T0, maka hasilnya adalah Vt sama dengan V0 plus A kali T. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap menunjukkan kecepatan benda tersebut bertambah secara beraturan, maka besarnya kecepatan rata-rata benda sama dengan separuh dari jumlah kecepatan awal dan kecepatan akhirnya, sehingga dapat dituliskan V rata-ratanya sama dengan V0 plus Vt dibagi 2. V rata-rata sama dengan V0, Vt nya adalah V0 plus A kali T, kemudian dibagi 2, maka V rata-ratanya sama dengan V0 plus setengah A kali T. Apabila S merupakan perpindahan yang ditempuh benda dalam interval waktu T, maka persamaannya menjadi sebagai berikut. V rata-ratanya adalah sama dengan S per T, maka S sama dengan V rata-rata kali T, sehingga S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T pangkat 2 jika itu kita masukkan dalam persamaan tersebut. Kecepatan akhir sebuah benda yang mengalami percepatan tetap pada jarak tertentu dari kedudukan awal tanpa mempersoalkan selang waktunya adalah T sama dengan Vt min V0 per A diperoleh dari Vt sama dengan V0 plus AT ke persamaan S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T pangkat 2, maka S sama dengan Vt min V0 per A plus setengah A Vt min V0 per A dalam kurung pangkat 2, sehingga sama dengan V0 kali Vt min V0 kuadrat per A plus A per 2 Vt kuadrat plus V0 kuadrat min 2 V0 Vt per A pangkat 2 sama dengan 2 V0 kali Vt min 2 V0 kuadrat per 2A plus Vt kuadrat plus V0 kuadrat min 2 kali V0 kali Vt per 2A. Penyebutnya kita samakan tadi ya, supaya bisa dioperasionalkan, sehingga S sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2A, sehingga kita peroleh persamaan baru hubungan antara besaran tersebut, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Grafik hubungan V dengan T serta S dengan T pada gerak lurus berubah peraturan GLBB adalah sebagai berikut. 1. Yang kita bicarakan adalah grafik hubungan V terhadap T berdasarkan persamaan Vt sama dengan V0 plus A kali T dengan melukiskan grafik hubungan antara V dengan T sebagai berikut. Pada sumbu X adalah T, pada sumbu Y adalah V-nya pada koordinat 0. Benda bergerak dengan memiliki kecepatan awal V0, sehingga lintasannya berupa garis lurus, dan jika diperhatikan pada gambar, maka untuk kecepatan akhirnya adalah V, dan
dalam kaitannya dengan itu, maka kecepatannya telah mengalami perubahan dalam waktu T tertentu. Nah, sehingga dalam grafik tersebut ada darah yang diarsir, dan untuk pada hubungan V terhadap T darah tersebut didapatkan perumusan tentang jarak perpindahan yang dialami oleh benda tersebut dapat dicari melalui perumusan dengan menggunakan perumusan luas. Jadi untuk jarak perpindahannya atau jarak tempuhnya adalah sama dengan luas grafik atau luasan bidang yang telah dibentuknya. Jadi dari gambar yang ada itu, maka S sama dengan luas trapesium OABD, berarti sama dengan luas segi 4 OAJD ditambah luas segitiga ABC. Luas segi 4 adalah OA kali OD plus setengah OD kali BC untuk luas segitiganya. Jadi panjang kali lebar persegi 4-nya, dan segitiganya adalah setengah alas kali tinggi. Dan kita masukkan untuk OA kali OD nya sama dengan V0 kali T, dan plus setengah kali T kali VT min V0, sehingga kita peroleh V0 kali T sama plus setengah kali T VT min V0 per T. Kita kalikan dengan T bagi T sama dengan 1, tidak mengubah nilainya, maka dari situ digunakan untuk membuat persamaan barunya, yaitu untuk S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Jadi perumusan tersebut dapat juga dicari melalui grafik hubungan V terhadap T untuk mencari besarnya jarak yang dihasilkan adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT pangkat 2. Dan kemudian yang kedua adalah grafik hubungan S terhadap T atau jarak terhadap waktu berdasarkan persamaan S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat dengan V0 dan A adalah konstan, A-nya konstan untuk A-nya, maka grafik hubungan antara S terhadap T sebagai berikut. Nah, berupa grafik parabola. Karena grafiknya parabola, secara matematik persamaannya dengan ada hubungan dengan persamaan kuadrat, yaitu S sama dengan V0 T plus setengah AT pangkat 2 dari persamaan yang kita peroleh tadi. Jadi bentuknya berupa kurva. Nah, untuk persamaan GLBB yang diperlambat, peraturan geraknya adalah sebagai berikut. Jadi semua GLBB itu tidak semuanya dipercepat, tapi juga ada yang diperlambat. Jika geraknya diperlambat, maka kecepatan akhirnya adalah sama dengan VT sama dengan V0 min A kali delta T, berarti dikurangi jaraknya S sama dengan V0 kali T min setengah AT pangkat 2, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi tandanya ada asalnya, kalau dipercepat adalah plus, yang diperlambat adalah min. Sehingga kalau diperlambat, benda tersebut lama-lama bisa berhenti. Kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. 1. Ali mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 4 meter per sekon pangkat 2. Tentukan kecepatan Ali setelah bergerak selama 10 sekon. Jika kecepatan awalnya 0, dengan cara menyelesaikan, yaitu kita tuliskan dulu diketahui A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2, T sama dengan 10 sekon, dan V0 sama dengan 0. Ditanyakan VT sama dengan berapa, atau kecepatan akhirnya sama dengan berapa. Nah, kita coba jawab. Dari rumus VT sama dengan V0 plus A kali T, maka kita masukkan V0 nya 0 ditambah 4 A nya dan T nya 10, maka kecepatan akhirnya adalah 40 meter per sekon. Jadi kecepatan Ali setelah 10 detik adalah 40 meter per sekon. Contoh yang kedua, Budi memacu mobilnya dari kecepatan 15 meter per detik, kemudian mempercepat kecepatannya dengan percepatan tetap 2 meter per sekon pangkat 2. Tentukan waktu yang diperlukan Budi untuk menempuh jarak 54 meter. Nah, kita coba. Diketahui A-nya 2, S-nya 54, dan V0 nya 15. Yang ditanyakan T sama dengan berapa? Dari rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T pangkat 2, kita masukkan S nya 54 sama dengan V0 nya 15 kali T plus setengah A nya 2 T pangkat 2. 54 sama dengan T pangkat 2 plus 15 T. Nah, kita pindahkan 54 ke sebelah kanan, maka kedudukannya menjadi 0 sama dengan T kuadrat plus 15 T min 54. Dan ini adalah merupakan persamaan kuadrat yang bisa diselesaikan dengan perumusan 0 sama dengan kurung buka T plus 18 kali kurung buka T min 3 kurung tutup. Nah, itu kalau dikembalikan maka akan sama dengan persamaan yang di atas, yaitu 0 sama dengan T pangkat 2 plus 15 kali T min 54. Untuk 0 sama dengan T plus 18, maka T sama dengan min 18 sekon. Hal ini tidak mungkin karena mobil dipercepat bukan diperlambat. Untuk 0 sama dengan T min 3, maka T sama dengan 3 sekon. Mengganti T yang benar karena mobil dipercepat. Jadi waktu yang dibutuhkan Budi untuk menempuh jarak 50 meter adalah 3 detik. Demikian, maju bersama Hebat Berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.